dengan mempunyai tangan, lidah, telinga, dan mata. Bangsa Arab juga percaya bahwa patung ini akan keluar dari tempatnya dengan mempunyai 2 tangan, 2 kaki, dan 1 muka. Setelah beberapa saat akan kembali lagi ke tempatnya. Jadi dewa ini bisa jalan-jalan, saudaraku. Nah, jadi orang Arab itu, orang Quraisy itu, mereka sebelum mereka berdagang, sebelum mereka berbisnis apapun, mereka akan datang kepada dia ke dalam Ka'bah ini, dan kemudian dia mencium batu Hajar Aswad ini atau batu hitam ini. Dan tradisi ini, saudaraku, dilanjutkan. Tapi sebelum ini, saudaraku, nanti tradisi ini dilanjutkan oleh kaum atau saudara kita untuk melaksanakan haji. Sehingga pada saat mereka haji, mereka keliling sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik innal hamda syarika laka labbaik. Yang mengatakan, ya Tuhan, aku datang atas panggilanmu. Jadi pada saat mereka ada di hadapan batu itu atau Hajar Aswad itu, kalau mereka bisa berusaha untuk mencium batu itu, mengatakan labbaik Allahumma labbaik innal hamda syarika laka labbaik. Tetapi kalau nggak bisa, karena udah jutaan orang berkeliling di sana, jadi nggak mungkin semua orang bisa mencium batu itu, dan cukup hanya melambaikan tangan labbaik Allahumma labbaik innal hamda syarika laka labbaik. Ya Tuhan, aku datang atas panggilanmu. Dan itu orang Arab sudah melakukan hal ini, dan sudah menjadi tradisi dan sudah menjadi budaya bahwa mereka harus mengelilingi seperti itu. Dan kemudian ada dewa-dewa kecil yang lainnya, yaitu dewa Wad. Patung ini dianggap sebagai dewa cinta. Terus lihat lagi, yang berikutnya adalah dewa Suwa. Patung ini dianggap sebagai dewi perempuan yang harus disembah. Dan ada lagi Yagut. Patung ini berbentuk singa yang harus disembah. Ya'uq, yaitu patung ini berbentuk kuda yang harus disembah. Nasar, patung ini berbentuk burung elang yang harus disembah. Isaf, patung ini dianggap dewa yang menjaga telaga Zam-Zam di sayap kiri. Orang Arab percaya bahwa air Zam-Zam dianggap suci. Jadi di sana ada Zam-Zam yang mereka percayai dulu pada saat Ismail dan Hagar dan Siti Hajar ditinggalkan oleh Abraham, sehingga mereka kehabisan bekal, makan dan minuman. Dan kemudian Ismail masih kecil, dia menangis-nangis karena kehabisan minum, kehabisan makanan, karena dia lapar sehingga dia menangis-nangis. Pada saat itu Siti Hajar naik turun dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian dilanjutkan tradisi, yaitu tradisi sa'i. Ya, sa'i itu adalah masih mutar balak-balik 7 kali, yaitu dari Safa ke Marwah. Itu mengingat bagaimana peristiwa Siti Hajar dari Safa ke Marwah sedang mencari-cari air. Tetapi pada saat mereka tuju, saudaraku, Ismail menangis sambil lonjak-lonjak kakinya. Dari kakinya itu muncul air, sehingga air itu yang sekarang diimani menjadi telaga Zam-Zam. Dan telaga Zam-Zam ini oleh orang Arab diyakini sudah ada penjaganya, namanya Isaf. Jadi patung ini dianggap sebagai dewa penjaga telaga Zam-Zam di sayap kiri. Jadi saya kira ada Isaf, dan kemudian di bagian kanannya itu namanya Nailat. Patung ini dianggap dewi yang menjaga telaga Zam-Zam di sayap kanan. Jadi Zam-Zam itu ada penjaga-penjaganya. Dan inilah yang membuat Muhammad merasa prihatin. Karena kondisi inilah membuat Muhammad merasa sedih. Oleh karena itu, Muhammad dia bergumul, dia merenung, dia ada kerinduan untuk memperbaiki kondisi situasi budaya yang terjadi di zaman itu. Zaman itu disebut sebagai zaman jahiliyah, zaman kegelapan, di mana orang-orang di Arab sana atau orang-orang Quraisy di sana tidak lagi menyembah seperti yang disembah oleh leluhurnya, yaitu Ibrahim. Tetapi mereka sudah berubah menyembah berhala yang didatangkan dari Syam atau Damsyik. Oleh karena itu pada saat Nabi Muhammad melihat peristiwa ini, melihat situasi ini, saudaraku, kalau kita lihat juga Muhammad adalah seorang yang lahir dari Siti Aminah dan bapaknya namanya Abdullah. Dan pada saat Siti Aminah mengandung Muhammad pada umur 6 bulan dalam kandungan, Abdullah meninggal di tengah perjalanan pada saat dia sedang melaksanakan dagang. Oleh karena itu Muhammad sudah menjadi yatim pada saat dalam kandungan.
Kemudian setelah dia lahir, kemudian berumur 6 tahun, ibunya pun meninggal. Sehingga dia harus tinggal bersama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dari umur 6 tahun ini, kemudian 6 tahun berikutnya, pada saat dia berumur 12 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal. Sehingga sekarang dia sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu, dan tidak punya kakek. Sehingga mau tidak mau dia tinggal bersama dengan pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan dengan Abu Thalib ini, saudaraku, kemudian Muhammad diajarkan untuk menggembalakan kambing dan domba, diajarkan berdagang, diajak berdagang. Dan satu hal yang heran, saudaraku, di tengah perjalanan pada saat Muhammad diajak berdagang ke negeri Syam, ada seorang pendeta, namanya pendeta Buhairah. Pendeta Buhairah ini pada saat dia melihat Muhammad, dia berkata kepada Abu Thalib, Abu Thalib, kamu mesti jaga baik-baik anak ini. Karena di kening anak ini saya melihat harus itu tanda kenabian. Dan dia ditentukan menjadi nabi yang terakhir. Saudara, yang pertama kali mengatakan bahwa Muhammad ada satu tanda kenabian adalah seorang pendeta. Oleh karena itu, saudara yang kasih, mesti hati-hati dengan pendeta. Masih hati-hati dengan pendeta. Karena banyak sekali pendeta-pendeta yang menyesatkan, saudaraku. Pendeta Buhairah ini yang mengatakan, di keningmu aku melihat bahwa ada tanda kenabian. Dan dari situ diklaim oleh Abu Thalib untuk menjaga anak ini. Dan ternyata betul, saudaraku, anak ini sungguh-sungguh sangat prihatin memperhatikan kondisi situasi bangsa Quraisy. Sehingga dia merenung, dia berdiam diri, dia tidak banyak omong, dia pergi ke gua-gua sambil merenungkan firman Tuhan. Pergi tempat-tempat yang sunyi, dia baca kitab suci. Itu yang terjadi dan itu yang dia lakukan, saudaraku. Pada saat dia berumur 25 tahun, kemudian dia dilamar oleh seorang janda kaya yang namanya Siti Khadijah. Dan kemudian Muhammad pada saat itu berumur 25 tahun dan Siti Khadijah berumur 40 tahun, janda kaya, mereka menikah berdua. Dan pada saat mereka menikah, saudaraku, ini diduga karena di Arab pada saat itu yang ada kemungkinan itu adalah beragama kafir Quraisy, beragama Yahudi, atau beragama Kristen. Dan kalau kita lihat pernikahan mereka, saudaraku, tidak mungkin Muhammad dan Khadijah itu melaksanakan pernikahannya dengan cara orang kafir. Dan juga kemungkinan besar juga tidak dengan cara orang Yahudi. Karena Khadijah, dia punya saudara namanya Waraqah bin Naufal, adalah seorang pendeta yang ada di Arab, yang telah menerjemahkan Alkitab dengan bahasa Arab. Dan dialah yang menikahkan, yang memberkati pernikahan antara Khadijah dengan Muhammad. Dan kemudian dalam kondisi seperti itu, Muhammad merenung dan terus bergumul bagaimana caranya supaya dapat memperbaiki bangsanya itu. Pada saat dia berumur 40 tahun, ada wahyu yang pertama. Dan wahyu yang pertama, Muhammad tidak memperkenalkan Allah. Mengapa? Karena Allah sudah diimani oleh bangsa kafir Quraisy menjadi dewa mereka. Oleh karena itu Tuhan atau Muhammad tidak lagi memperkenalkan Allahnya, memperkenalkan Tuhannya dengan nama Allah. Sehingga kata yang pertama atau wahyu yang pertama di dalam Gua Hira itu dikatakan seperti ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Jadi ayat yang pertama yang Muhammad pertama kali terima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Katakan, Iqra, bacalah ya Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan bismillah, tetapi bismi rabb alladzi khalaq. Mengapa, saudaraku? Mengapa Muhammad tidak menggunakan kata bismillah, Iqra bismillah begitu, saudaraku? Tetapi dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena Muhammad takut Allah mereka akan disamakan dengan Allahnya orang kafir Quraisy. Sehingga dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad bismi rabb, dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhanmu
Alladzi khalaq, yang menciptakan